Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai materi Microsoft Excel. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami beserta judul yang akan mereka sampaikan. Penyaji pertama yaitu Fofi Utari akan menjelaskan mengenai pengertian Microsoft Excel. Penyaji kedua, yaitu Sulisti Harpani, akan menjelaskan mengenai fungsi Microsoft Excel. Penyaji ketiga, yaitu Selvia Melati, akan menjelaskan mengenai sejarah Microsoft Excel. Penyaji keempat dan kelima, yaitu Sarifah Yunus dan Rizka Tiara Putri, akan menjelaskan mengenai fungsi menu dan ikon pada program Microsoft Excel. Penyaji terakhir yaitu Siva Sapriani Simatupang akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan Microsoft Excel. Baiklah, langsung saja kita masuk ke penyaji pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Popi Utari sebagai penyaji pertama. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian Microsoft Office Excel. Microsoft Excel atau Microsoft Office Excel adalah sebuah program aplikasi lembar kerja spreadsheet yang dibuat dan didistribusikan oleh Microsoft Corporation untuk sistem operasi Microsoft Windows dan Mac operasi sistem. Aplikasi ini memiliki fitur kalkulasi dan pembuatan grafik yang baik dengan menggunakan strategi marketing Microsoft yang agresif, menjadikan Microsoft Excel sebagai salah satu program komputer yang populer digunakan di dalam komputer mikro hingga saat ini. Microsoft Excel merupakan perangkat lunak untuk mengolah data secara otomatis meliputi perhitungan dasar, penggunaan fungsi-fungsi, pembuatan grafik, dan manajemen data. Baiklah, terima kasih. Baiklah, saya Sulisti Harpani akan menjelaskan tentang fungsi Microsoft Excel. Fungsi sebenarnya adalah rumus yang sudah disediakan oleh Excel yang akan membantu dalam proses perhitungan sesuai dengan kebutuhan kita. Pada umumnya, penulisan fungsi harus dilengkapi dengan argumen, baik berupa angka, label, rumus, alamat sel, atau rank. Fungsi dibagi berdasarkan kelompok seperti kelompok finansial, date and time, math and trick, statistical, database, dan satu kelompok untuk fungsi yang sering digunakan atau most recently used. Fungsi yang sering digunakan yaitu sum, count, max, min, average, ABS, SQRT, dan lain-lain. Fungsi Microsoft Excel dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, membuat, mengedit, mengurutkan, menganalisa, meringkas data. Yang kedua, melakukan perhitungan aritmatika dan statistika. Yang ketiga, membantu menyelesaikan soal-soal logika dan matematika. Yang keempat, membuat berbagai macam grafik dan diagram. Yang kelima, membuat catatan keuangan, anggaran, serta menyusun laporan keuangan. Yang keenam, menghitung dan mengelola investasi, pinjaman, penjualan, inventaris, dan lain-lain. Yang ketujuh, melakukan analisa serta riset harga. Yang kedelapan, membuat daftar hadir serta daftar nilai sekolah maupun universitas. Yang kesembilan, melakukan konversi mata uang. Dan yang kesepuluh, melakukan perhitungan dan dari hasil sebuah penelitian. Manfaat dari Microsoft Excel. Yang pertama, di bidang akuntan. Contoh dari penggunaan Microsoft Excel dalam bidang akuntansi adalah menghitung jumlah laba atau rugi suatu perusahaan, mencari besarnya keuntungan selama satu periode, dan lain-lain. Yang kedua, bidang matematis. Kalkulasi matematis digunakan untuk mencari data dari hasil penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian serta berbagai macam variasinya. Yang ketiga, pengolahan data. Pemanfaatan Excel untuk pengelolaan data yaitu untuk pengelolaan database statistik, mencari nilai tengah, rata-rata, dan pencarian nilai maksimum serta nilai minimum sebuah data, dan lain sebagainya. Yang keempat, pembuatan grafik. Excel dapat digunakan untuk membuat grafik, misalnya grafik perkembangan jumlah penduduk selama 1 tahun, grafik perkembangan jumlah siswa pada lembaga pendidikan, grafik kunjungan siswa ke perpustakaan, grafik kelulusan siswa, dan lain
lain Yang kelima, operasi table. Dengan jumlah baris dari Microsoft Excel yang mencapai 1084.576 dan jumlah kolom 16.384, maka Anda tidak akan merasa kesulitan apabila melakukan input data yang membutuhkan jumlah kolom dan baris yang sangat banyak. Yang keenam, yaitu formula Excel. Excel dapat menghitung angka-angka hampir seketika. Melakukan perhitungan dengan Microsoft Excel jauh lebih mudah daripada menggunakan kalkulator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selvianwati akan menjelaskan tentang sejarah Microsoft Excel. Pada tahun 1982, Microsoft mengembangkan program spreadsheet yang disebut Multiplane. Microsoft Excel pertama kali diluncurkan pada tahun 1985, namun hanya tersedia untuk sistem operasi Mac OS atau Macintosh, dan itu pun masih hanya bernama Excel, tanpa Microsoft di depannya. Dan pada awal peluncuran Excel tersebut, Microsoft sempat dituntut perusahaan-perusahaan lainnya yang juga bergerak pada bidang finansial yang juga mengeluarkan produk yang bernama Excel. Pada akhir tuntutan itu, Microsoft dikalahkan perusahaan tersebut dan barulah di situ sepenuhnya berganti nama menjadi Microsoft Excel. Pada tahun 1987, Microsoft meluncurkan Excel untuk sistem operasi Windows yang dinamakan Excel versi 2.0. Microsoft Excel berhasil mendahului pesaing beratnya pada waktu itu untuk jenis aplikasi sejenis Lotus 123 yang terlambat mengeluarkan versi Windows-nya dan masih menggunakan MS-DOS. Pada tahun 1988, Excel akhirnya berhasil total menggeser pesaingnya itu dan menjadi salah satu software spreadsheet yang sangat populer dan handal di pasaran. Ketika pertama kali dibundel ke dalam Microsoft Office pada tahun 1993, Microsoft pun mendesain ulang tampilan antarmuka yang digunakan oleh Microsoft Word dan Microsoft PowerPoint untuk mencocokkan dengan tampilan Microsoft Excel, yang pada waktu itu menjadi aplikasi spreadsheet yang paling disukai. Keberhasilan Microsoft ini membuat mereka selalu berkembang dan terus mengeluarkan versi-versi terbaru sampai sekarang. Sejak tahun 1993, Excel telah memiliki bahasa pemrograman Visual Basic for Application atau VBA yang dapat menambahkan kemampuan Excel untuk melakukan otomatisasi di dalam Excel dan juga menambahkan fungsi-fungsi yang dapat didefinisikan oleh pengguna untuk digunakan di dalam worksheet. Bahkan dalam versi selanjutnya, Microsoft menambahkan sebuah Integrated Development Environment atau IDE untuk bahasa VBA Excel, sehingga memudahkan programmer untuk melakukan pembuatan program buatannya. Terima kasih. Fungsi menu dan icon pada Microsoft Excel. Menu bar. Fungsi-fungsi dari submenu yang ada dalam setiap menu yang berada di menu bar pada aplikasi Microsoft Excel. Menu home. Terdapat beberapa kelompok menu turunan yang berada pada tab menu atau home, yaitu font, clipboard, number, style, dan cells. Menu insert. Menu ini memiliki fungsi untuk melakukan input atau import, dan bisa juga dikatakan untuk membuat berbagai macam komponen seperti tabel, memasukkan gambar, chart, dan lain-lain sebagainya. 3. Menu file. Menu file digunakan untuk mengolah dokumen mulai dari membuat dokumen baru, menyimpan, hingga menutup program. Beberapa submenu file dan fungsinya antara lain New, Open, Close, Save, Save As Web Page, Page Stub, Print Area, Print Preview, Print, Send to, Properties, dan Exit. Yang keempat, menu Edit. Menu Edit digunakan untuk melakukan perbaikan dalam mengolah angka. Beberapa submenu Edit dan fungsinya antara lain Undo, Redo, Repeat, Copy, Paste, Clear, Delete, Delete Sheet, Move or Copy Sheet, Find, Replace, dan Go To. 5. Menu View.
Menu View digunakan untuk mengatur tampilan dokumen pada layar monitor dan menampilkan atau menyembunyikan beberapa toolbar. Beberapa submenu view dan fungsinya antara lain normal, page break view, toolbars, formula bar, status bar, header and footer, comments, custom view, full screen, dan zoom. Yang keenam, menu format. Menu format digunakan untuk mengatur format sel, baris, kolom, lembar atau sheet, table atau auto format, dan format bersyarat atau conditional formatting. Beberapa submenu format dan fungsinya antara lain cells, rows, columns, sheets, auto format, conditional formatting, dan style. 7. Menu tools. Menu tools digunakan untuk mendukung pengolahan angka mulai dari pemeriksaan ejaan secara otomatis hingga mengunci dokumen. Beberapa submenu tools antara lain spelling, autocorrect, share workbook, trace change, merge workbook, protection, online collaboration, goal seek, scenarios, auditing, macro, add-ins, customize, options. 8. Menu data. Menu data digunakan untuk mengolah data yang terdapat pada sebuah tabel, yaitu mengurutkan data, menyaring filter data, membagi sebuah teks ke dalam beberapa kolom, dan lainnya. Beberapa submenu data dan fungsinya antara lain sort, filter, form, subtotals, validation, table, text to columns, consolidate, group and outline, pivot table and pivot, dan get external data. 9. Menu Windows. Menu Windows digunakan untuk mengatur tampilan 2 atau lebih buku kerja, menampilkan atau menyembunyikan buku kerja, split, dan free space untuk menampilkan judul baris atau kolom tertentu dari sebuah tabel yang memiliki baris atau kolom yang banyak. Beberapa submenu Windows dan fungsinya antara lain New, Window, Hide or Unhide, Split, dan Free Space. 10. Menu Help. Menu Help digunakan untuk menampilkan informasi atau penjelasan tentang pengolah angka Microsoft Office Excel dan permasalahan yang timbul saat kita mengolah angka. Beberapa submenu Help dan fungsinya seperti Microsoft Office Excel Help, Detach and Repair, and About Microsoft Office Excel. 11. Menu Review. Menu Review digunakan untuk memperbaiki masalah ejaan dan tata bahasa serta mengatur keamanan. Selain itu, menu ini menyediakan kemampuan untuk membuat catatan untuk dokumen yang dirubah oleh user lain. Beberapa menu review dan fungsinya seperti spelling dan grammar, research, translate, language, new comments, delete, previous, next, show all comments, showing, protect sheet, protect workbook, share workbook, protect and share workbook, allow user to edit ranges, dan track change. 12. Menu formulas. Menu formulas memiliki perintah untuk digunakan saat membuat rumus. Tab ini memiliki fungsi perpustakaan besar yang dapat membantu saat membuat rumus atau fungsi dalam spreadsheet pengguna. Beberapa menu formulas dan fungsinya seperti insert function, autosum, recently used, financial, logical text, date and time, lookup and reference, more function, name manager, define name, use in formula, create from selection, trace precedent or dependent, remove rows, show formula, error checking, evaluate formula, watch windows, calculating, calculated now, dan calculate sheet. 13. Menu page layout. Menu page layout memuat ikon perintah untuk menyesuaikan halaman seperti margin, orientasi, dan tema. Beberapa submenu dan fungsi menu page layout diantaranya margins, orientation,
size, print area, bricks, background, print titles, white, height scale, grade lines, heading, bring forward, send to back, selection pane, alike, group, dan rotate. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan Microsoft Excel. Kelebihan Microsoft Excel 2003. Adapun kelebihan yang dimiliki oleh Microsoft Excel 2003 ini yaitu 1. Kecepatan proses Microsoft Excel 2003 lebih cepat dibandingkan Microsoft Excel 2007 untuk spesifikasi komputer yang standar. Kedua, kapasitas file yang terinstal tidak membutuhkan space terlalu besar. Ketiga, lebih familiar untuk digunakan karena lebih sudah terbiasa. Yang keempat, pada Microsoft Excel 2003 ini lebih ringan sehingga penggunaannya lebih mudah untuk spesifikasi komputer yang standar. Kelima, pada Microsoft Excel 2003 pengaturan toolbar sangat fleksibel. Keenam, di Microsoft Excel 2003 ini kita dapat memanfaatkan pattern yang beraneka ragam untuk sel dan chart. Sedangkan di Microsoft Excel 2007 kita tidak akan dapat menemukan hal seperti ini. Yang terakhir, pada Microsoft Excel 2003 terdapat fitur export atau save as dalam bentuk format DBF yang tidak dipunyai oleh Microsoft Excel 2007. Selanjutnya, kekurangan Microsoft Excel 2003. Adapun kekurangan yang dimiliki oleh Microsoft Excel 2003 ini yaitu 1. Fitur web yang ada di Microsoft Excel 2003 masih belum lengkap. Kedua, ukuran file yang dihasilkan Microsoft Excel 2003 lebih besar dibandingkan Microsoft Excel 2007. Ketiga, tingkat kualitas Microsoft Excel 2003 masih kalah daripada Microsoft Excel 2007. Keempat, tampilannya kadang membosankan karena masih jadul. Kelima, menu yang tersedia pada Microsoft Excel 2003 belum terkelompokkan dengan baik. Keenam, pada Microsoft Excel 2003 ada sidebar dan startup sehingga sempit area pada lembar kerja. Ketujuh, di Microsoft Excel 2003 memiliki kolom dan baris yang lebih sedikit dibandingkan Microsoft Excel 2007 sehingga sangat terbatas. Yang terakhir, performa memori yang dihasilkan Microsoft Excel 2003 hanya 1 GB dibandingkan dengan Microsoft Excel 2007 yaitu 2 GB. Nah, untuk selanjutnya kelebihan Microsoft Excel 2007. Adapun kelebihan yang dimiliki oleh Microsoft Excel 2007 ini yaitu 1. Pada Microsoft Excel 2007 banyak fitur lebih mudah dieksplorasi dibandingkan pada Microsoft Excel 2003. Yang kedua, rumusan-rumusan dan formula pada Excel lebih mudah direferensikan. Yang ketiga, tampilan menu pada Microsoft Excel 2007 yang praktis sehingga akan mempercepat kita dalam bekerja. Yang keempat, adanya perbaikan integrasi antar aplikasi dalam Office 2007. Yang kelima, pada Microsoft Excel 2007 file yang korup lebih gampang untuk diselamatkan. Yang keenam, Microsoft Excel 2007 menyediakan kolom jauh lebih banyak daripada Microsoft Excel 2003. Yang ketujuh, performa manajemen memori yang lebih besar dibandingkan Microsoft Excel 2003, yaitu 2 GB, sedangkan Microsoft Excel 2003 hanya 1 GB. Yang kedelapan, pada Microsoft Excel 2007 pivot table cukup mudah digunakan dan yang terakhir terdapat file format Office Open XML. Selanjutnya, kekurangan Microsoft Excel 2007. Adapun kekurangan yang dimiliki oleh Microsoft Excel 2007 ini yaitu 1. Pembiasaan penggunaan terhadap desain baru yang habis-habisan dari versi Excel 2003 yang tentu membutuhkan waktu.
Yang kedua, pada Microsoft Excel 2007 ini, tab kontekstual dan style galeri agak mengganggu. Dan yang terakhir, format file XLSX merepotkan pengguna Office edisi sebelumnya pada 2000 dan 2003 karena perlu menginstal konverter untuk dapat membuka file Office 2007. Sekian dari saya, terima kasih.